Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Marisa Anti. Nah, sekarang aku mau bacain untuk zodiak Virgo ya. Gimana kabar Virgo semuanya? Baik-baik aja kan? Oke, kita cari tahu nih kabar zodiak Virgo ya. Saat ini, Stay. Energimu saat ini itu mau ngapain gitu, kenapa, apa yang lagi dirasain ya. Oke. Wow, sepertinya ini ada sesuatu hal yang sedang ingin kalian katakan ya kepada seseorang di sini. Ada hal-hal yang mungkin belum tersampaikan gitu ya. Ada perasaan yang sangat sakit di sini. Ya, sangat sakit gitu ya. Entah itu banyak hal yang terjadi di masa lalu juga gitu ya, yang bikin kalian ngerasa stuck gitu, ngerasa buntu mau ngapain gitu ya, merasa ingin memperjuangkan lagi gitu ya, memperjuangkan cintamu yang selama ini mungkin ada di hatimu ya. Oke. Dan ini tuh ada suatu hal di sini yang harus mungkin kalian lakukan. Ada beberapa teman mungkin yang memberikan solusi ya. Ada komunikasi antara kalian. Yang di sini mungkin ada gangguan-gangguan gitu ya. Menurut orang-orang spiritualmu itu mengatakan bahwa ada gangguan secara magic mungkin dalam hubunganmu gitu ya. Ataupun ada ikatan-ikatan yang tidak baik dalam hatimu gitu ya, yang di sini mungkin ada sisi negatif, sisi kemarahan, emosional, mungkin kurangnya rasa percaya diri, ataupun sesuatu yang menyebabkan kalian merasa ada gangguan-gangguan yang sifatnya tersembunyi seperti itu ya. Bisa gangguan batin, gangguan sekeliling juga bisa ya, atau energi negatif dari seseorang yang mungkin gak suka dengan hubungan kalian di sini. Ada hal yang mungkin di sini harus kalian benahi gitu. Perlu sedikit mencari waktu yang tepat, ada jeda gitu ya. Kenapa sih setiap hubungan mesti ada jeda? Karena kita udah banyak pertengkaran mungkin ya, misalnya gitu. Ada hal yang nggak bisa dikomunikasikan karena logika ketemu dengan perasaan di sini. Ketika seorang laki-laki berbicara dengan logikanya dan seorang perempuan berbicara dengan perasaannya, pasti banyak perempuan dong ya yang bicara. Karena apa? Ini menyangkut perasaan. Perasaan itu banyak, sulit untuk pendam gitu. Ada hal-hal yang kalau wanita itu kalau bicara tuh banyak gitu, karena mungkin di sini emang takdirnya, kodratnya perempuan itu bicaranya banyak. Mungkin di sini si maskulin ngerasa capek gitu ya. Ada apa sih? Kenapa sih gitu? Aku tuh nggak apa-apa, aku baik-baik aja gitu. Aku nggak lagi sama yang lain atau apa. Mungkin di sini ada kecurigaan atau apapun itu ya. Nah, di sini kalian bersama dengan seseorang yang kalian sayang. Orangnya juga penyayang. Kalian menyayangi dia dan dia juga menyayangi kalian. Seseorang di sini sangat mengutamakan dirimu gitu ya. Kalian yang lagi marah atau apa bisa terkendali ketika hadirnya seseorang ini. Dia bisa menaklukkan hatimu. Dia bisa membuatmu menjadi tenang, menjadi penuh dengan kasih sayang, bergairah gitu ya. Karena seseorang di sini juga memberikan kasih sayang yang utuh kepada kalian. Seseorang di sini tuh dia nggak mencintai siapapun selain kalian gitu ya. Jadi mungkin di sini ada rasa yang sulit untuk diceritakan, diungkapkan. Jadi mending kalian memilih waktu yang tepat gitu ya. Karena apa? Harus ada waktu yang bisa membuat kalian ngerasa nyaman di sini ya. Dan di sini kalian tuh ngerasa nyaman sama dia gitu pun ya. Ataupun sebaliknya juga gitu ya. Orang yang kalian fokuskan udah nyaman banget sama kalian gitu ya. Mungkin di sana juga energi dia di sana juga sedih ya. Lagi banyak hal yang terjadi, mungkin tiba-tiba masuk ke dalam pikirannya ataupun perasaannya gitu. Mungkin hubungan kalian mesti ada waktu ya, space gitu, supaya tidak terlalu banyak lagi masalah yang timbul. Jadi mesti masing-masing dulu gitu ya. Nah, kenapa gitu harus masing-masing dulu?
supaya nanti bisa lebih maksimal lagi energi mungkin ya, menghadapi siklus kemarin, udah Idul Fitri, mungkin capek atau apa ya. Di sini juga kalian sebetulnya sangat mencintai dia gitu ya, sangat menyayangi dia, atau satu sama lain juga saling menyayangi dan mencintai gitu ya. Cuman kenapa ini mesti berpisah dulu gitu ya, mesti masing-masing dulu gitu, karena ini masing-masing punya luka gitu ya. Di sini kalian pernah mendapatkan kehancuran gitu ya dari masa lalu kalian di sini, yang membuat kalian tuh nggak mau sampai ditinggalkan oleh pasangan kalian lagi, nggak mau terjadi lagi, terulang lagi gitu. Makanya di sini kalian ingin lebih dekat lagi sama seseorang yang menyayangi kalian, karena ketika kalian pernah ditinggalkan oleh orang yang kalian sayangi, pernah merasakan kehancuran yang amat luar biasa gitu ya, secara mental. Mungkin mengganggu juga kinerja di sini ya. Oke. Kalian tuh benar-benar, dia itu membuat kalian seperti matahari yang bersinar, ataupun masing-masing merasakan hal yang sama. Ketika dia sakit, kalian rasain sakit. Ketika kita bahagia, dia bahagia gitu. Ya. Jadi kalian bersinar di hatinya, dan dia juga bersinar di hati kalian gitu ya. Serasa ada kehidupan baru gitu ya. Jadi mudah mencari rezeki gitu ya. Ataupun di sini juga ngerasa bebas perasaannya gitu. Jadi ada energi yang sama-sama saling mendukung, walaupun tidak bicara secara langsung ya. Aku mendukung kamu, aku sayang kamu, aku cinta kamu, nggak ada gitu ya. Mungkin di sini di dalam hati kalian masing-masing kalian bisa merasakan energi itu ya. Energi tentang ketulusan dan kebahagiaan ya. Kalian merasa enjoy gitu dengan hubungan ini gitu. Udah banyak sekali kemajuan, hal-hal yang positif. Mungkin seseorang di sana itu selalu mendukungmu gitu ya, ataupun kalian selalu mendukung kebahagiaan pasanganmu gitu, walaupun tidak terucap di sini ya. Nah, ini ada energi yang mengenang gitu ya, mengenang kesendirian, ataupun pasangan kalian di sini yang lagi mau sendiri dulu mungkin ya, karena banyak hal yang mungkin dia masih belum bisa berlanjut gitu ya. Bukan berarti ini berpisah, ini tidak ada energi perpisahan, hanya membatasi pembicaraan, takutnya salah mengungkapkan ketika dua manusia yang saling mencintai dan menyayangi ini cobaannya banyak ya, entah dari lingkungan, dari diri sendiri gitu. Mungkin di sini waktunya masing-masing supaya bisa lebih mendewasakan satu sama lain ya. Oke, itu aja, nanti kita bahas untuk kartu yang selanjutnya ya. Apa sebetulnya yang akan terjadi gitu ya, apa yang akan dialami saat ini gitu ya. Energinya tentang energi bagaimana caranya supaya bisa hubungannya itu lebih tenang, lebih maksimal lagi gitu ya. The bottom of the deck-nya ini tentang keyakinan masing-masing terhadap pasangan. Karena di sini ada hal yang kalian udah nggak bisa lagi ke lain hati, ataupun orang yang kalian fokuskan juga udah nggak bisa ke lain hati. Itu sama-sama saling menyayangi, tapi kalian harus tahu bahwa setiap hubungan itu selalu ada ganjelan ya, selalu ada debat gitu ya, konflik lah ya. Karena mungkin di sini memang begitu, percintaan itu memang seperti itu keadaannya. Jadi semua hubungan nggak ada yang lancar, semua mengalami kok siklus-siklus ini yang harus kalian lewati supaya nanti hubungannya lebih baik ya. Nah gitu. Oke, untuk kartu selanjutnya yang harus dipersiapkan untuk beberapa hari ke depan mungkin ya, supaya itu nggak terlalu tegang gitu. Kakak cuma bisa bantu untuk menjelaskan sedikit demi sedikit, soalnya yang tahu perasaan kan cuma kalian. Di sini mungkin ada beberapa yang mewakili gitu ya. Ini tuh energinya masih energi saling sayang, saling cinta dua-duanya. Oke, kalau misalnya lagi kesendirian itu biasanya kita lebih maksimal ya dalam berpikir, karena kita bisa mengetahui isi hati kita masing-masing. Oke, di sini ada Three of Pentacles ya, dimana kalian udah merasa nyaman ya, udah tidak mau mengganti seseorang ini, ataupun sama-sama tidak mau mengganti pasangan ya. Karena di sini membuat kalian merasa tenang, seimbang gitu ya, nyaman, seimbang, itu udah segalanya banget gitu ya. Nggak peduli masalah apapun, materi ataupun segalanya, tidak bisa membayar kenyamanan di sini ya.
Ini entah kalian ataupun orang yang kalian fokuskan ya, sama-sama ingin mungkin menjalin silaturahmi gitu ya. Mungkin di sini pasangan kalian lagi marah, lagi kesel gitu ya, lagi banyak hal yang membuat dia bawel atau apa gitu ya, karena di sini dia ingin kalian berubah gitu ya, ataupun pasangan kalian ingin satu kepastian gitu, ataupun kalian ingin ada kepastian dari dia. Sama-sama ingin berubah gitu ya. Misalnya kalian jemput pacar kalian tapi telat gitu, terus pacar kalian tuh ngambek, terus kalian tuh nggak mau gitu sampai ngambek kayak gitu, karena di perjalanan itu kan gak gampang, macet lah atau apalah gitu. Jadi pasangan kalian tuh pengen bener-bener sama-sama ada perubahan gitu ya. Jadi kalian kalau ada apa-apa diungkapin, jangan sampai dipendem, karena kalau dipendem kan kita nggak pernah tahu gitu, masalah yang dulu disimpan nggak jadi dendam ya kan, jadi kesel ya. Oke, ini tentang suatu apa ya, hal-hal yang indah mungkin. Cerita tentang cinta kalian itu diantaranya ada kenangan-kenangan yang membuat kalian tuh ngerasa bahagia gitu ya. Masa-masa dimana kalian itu bersama gitu ya. Ini 50-50 sih ya sebetulnya. Ada gelombang negatif tadi di awal ya. Mungkin kalian lebih banyak berdoa ya kepada Yang Maha Kuasa. Minta dinetralkan, mungkin kalian punya teman-teman ataupun relasi yang ada di bidangnya gitu ya, untuk menetralkan sesuatu yang di sini mungkin ada gangguan atau apa. Kalian itu sebetulnya pasangan yang bahagia loh. Tapi mungkin di sini banyak orang yang tidak begitu apa ya, tidak suka. Dia cemburu dengan kebahagiaanmu di sini ya tuh kan. Di sini ada seseorang yang mungkin apa ya, memberikan satu motivasi gitu ya. Yang ya di sini seseorang yang mendukung di sini ya. Yang memberikan apa, penjelasan-penjelasan yang bagus tentang karir gitu, tentang pasanganmu gitu, hubunganmu. Ini ada orang yang mendukung juga, yang menyukai kalian, yang memberikan isyarat bahwa kalian harus bersatu gitu ya, ataupun suatu saat ini akan bisa bersama lagi. Mungkin ada di sini orang yang mendukung hubunganmu agar menjadi lebih baik gitu ya. Oke, ini ada yang salah satu di antara kalian, entah orang yang kalian fokuskan, merasa hancur, merasa sedih gitu jauh dari kalian, ataupun kalian sebaliknya yang sedih banget ketika kalian jauh sama dia ya. Dan sama-sama juga mungkin di sini ada rasa tidak mau kehilangan satu sama lain ya, kayak gitu. Kalau hubungan yang sehati biasanya ada rasa yang kuat gitu. Apapun yang dikatakan oleh orang-orang, selama cinta kalian itu kuat, itu nggak akan bisa menggoyahkan ya. Akan ada saja cara gitu ya, Tuhan akan berikan cara kalau memang itu jodohmu. Kalian gak usah marah, gak usah kesal gitu, gak usah emosian, gak usah. Karena apa, di sini juga kalian akan bertemu ya pada akhirnya, seperti di kartu yang nomor 3 di sini ya, ada pertemuan ya gitu. Kalau memang jodohnya pasti akan ada cara, semesta memberikan jalan. Ini tuh energinya tuh berat banget. Ada perasaan yang di sini tuh ngerasa ada yang ditinggalin gitu. Sama-sama ngerasa ada yang mau meninggalkan, dan di sini ada yang merasa ditinggalkan. Padahal kejadiannya nggak kayak gitu-gitu banget. Ini siklus aja yang harus dilewatin gitu ya. Bukan berarti orang itu pergi karena pergi selamanya, enggak lah ya. Itu juga karena mungkin ada sesuatu hal. Di sini energinya tuh berat banget. Makanya ini mesti sendiri-sendiri dulu ya, mesti menenangkan masing-masing gitu kan. Ini diwajibkan untuk menenangkan diri masing-masing. Karena ada pelangi. Alam akan membantu ya lewati semua ini. Karena ini itu cuman proses ya. Proses dimana kehidupan akan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik apa sih Kak Marissa? Ya lebih baik dari segalanya gitu. Biasanya kalian sering berantem jadi enggak gitu ya. Kalian bisa ngerasain kok ketika jauh itu seperti apa gitu. Saling membutuhkan enggak gitu. Apa sih yang diprioritaskan? Orang lain, teman-teman dulu. Ketika berpisah kan siapa yang paling prioritas di sini? Berarti nanti akhirnya kalian akan sama-sama menjadi prioritas utama gitu dalam kamus cintanya kalian, kayak gitu ya. Oke, kita klarifikasi lagi untuk kartu selanjutnya. Bagaimana rezekimu ke depan ya dengan pasanganmu ini gitu. Apa yang nanti bisa kalian lakukan setelah
beberapa waktu ini ada jeda gitu ya. Ini sebetulnya cuma masalah waktu aja. Kalau bumbunya cinta itu pasti ada aja gitu ya. Ini bagaimana tentang rezekimu ke depan? Bagaimana tentang apa yang akan terjadi gitu. Seperti yang tadi ya. Nanti ada langkah-langkah dan juga pesan dari alam semesta. Kalau energi yang kakak baca sih waktu kasafel ini kartu, energinya tuh masih energi tetap baikan lagi kok. Ada dimana perasaan yang berantakan gitu. Satu sisi nanti ada perubahan karena setiap hal itu pasti ada hikmah ya. Untuk rezeki, kalian ada satu keberuntungan di sini ya. Ada sesuatu yang nanti akan datang, rezeki yang hadir di sini gitu ya, memberikan satu kepastian yang positif. Oke. Ya, ini energi tentang kesendirian itu membuat kalian lebih optimal, lebih fokus gitu ya, kerjaan lebih terkendali gitu ya. Kalian nanti bisa memenangkan kembali hati seseorang tersebut dan bisa konsentrasi dalam kerja gitu ya. Kalian harus berpikir kayak gini, rezeki sedikit juga, kalau misalnya sedikit-sedikit selalu dilakukan dengan tekun, semuanya kan hasilnya pasti ada gitu ya. Kalian harus yakin bahwa setiap usaha itu pasti ada hasilnya itu kan ya. Tuh, menunggu sesuatu ada yang nanti dari luar datang, relasi-relasi yang mungkin nanti akan bersilaturahmi ya, mau bekerja sama dengan kalian di sini karena lihat kalian tuh tenang. Jadi orang-orang tuh pengen kerja sama gitu ya. Karena sebetulnya kalian adalah orang yang kreatif gitu ya. Orang-orang yang bisa mengendalikan perasaannya. Terus lambat laun kalian jadi mulai tenang, stabil lagi gitu ya. Di sini ada spirit guide yang membantu gitu ya, yang memberikan ketenangan, netral, menetralisir gitu ya. Gimana sih cara netralisir? Kalau kalian nyusaha baik gitu ya, rajin ibadah nih misalnya, the temperance-nya, the spirit guide-nya itu pasti yang baik yang masuk ke dalam diri kita. Sebetulnya gimana kita bawanya? Kalau kita lagi uring-uringan, yang datang kan energi negatif ya, nggak jauh gitu. Misalnya kita melakukan perbaikan nih hari ini, siapa yang hari ini sedang melakukan perbaikan kepada kita ya, dengan cara jangan terlalu banyak mendengar opini-opini orang lain yang nggak penting, karena yang tahu semua kejadian, yang tahu yang baik dan tidak buruknya pasanganmu cuman kamu aja. Kadang-kadang orang ngelihatnya tuh kayak riweuh gitu, mereka nonton tapi suka riweuh gitu, padahal kalian yang ngejalannya tuh baik, biasa-biasa aja. Padahal kadang orang lain tuh suka ada gangguan-gangguan yang nggak baik ya. Di sini ada the judgment ya, tentang peringatan ya. Apa sih peringatan di sini? Mungkin saatnya kalian memperbaiki semua keadaan ya, memperbaiki cara berpikir, memperbaiki cara mungkin dalam berkata-kata, ataupun bagaimana cara kalian memperlakukan diri kalian, memperlakukan diri sendiri, ataupun memperlakukan orang lain di sini ya. Jadi ada juga waktunya kita itu menyayangi diri kita sendiri gitu. Ada waktunya kita peduli kepada orang gitu, jangan sampai kita nggak peduli sama diri kita sendiri. Bolehlah ada orang yang minta tolong sama kalian, tapi di sini kalian juga harus lihat kondisinya, apakah memungkinkan nggak, bisa bikin kalian terbawa masalah apa enggak, kayak gitu. Hidup tenang, sederhana, bekerja, dan seperti biasa gitu ya, pulang ke rumah santai gitu. Kalian nggak usah terlalu terbawa sama isu-isu di luar yang ngomongin ini ngomongin itu, kan jadi marah. Sebetulnya mereka biarkan aja ya. Belum tentu juga ada yang supaya kalian itu terpancing emosinya atau apa, supaya kayak gimana ya. Yang penting pasangan kalian baik sama kalian, karena kan kita itu hidup sama siapa sih akhirnya? Sama keluarga. Terus sama keluarga siapa? Kamu sama keluarga yang benar-benar nanti jadi pasangan kalian. Sedangkan kita deketin teman-teman kita. Kalau teman-teman kita baik ya oke. Kalau misalnya menghasilkan, karena segalanya tuh sia-sia akhirnya. Yang kalian bantu pun belum tentu bisa membantu kalian juga. Ada feedbacknya enggak gitu ya. Jangan sampai mengganggu kualitas kehidupanmu di sini. Seseorang yang lagi sedih, termenung gitu ya, entah mau ngapain nggak tahu gitu. Banyak hal-hal yang mungkin sifatnya di sini merasa sendiri gitu ya. Tapi di sini matahari bersinar untukmu. Ini ada pasanganmu yang selalu memberikan support kepada kalian. Ataupun kalian yang ngerasa seperti kartu yang tadi ya, matahari selalu menyinari hidupmu, yang membuatmu merasa hangat. Ada seseorang di sini yang sangat mencintaimu, penuh dengan kehangatan.
ya. Kalian harus percaya diri karena sama-sama tuh Pak. Ini kartunya tuh 3, yang keluarnya ini semua. Ya pembahasannya cuman beda-beda judulnya doang. Dia sayang sama kamu, kamu juga sayang sama dia. Apa sih yang membuat ini harus stuck gitu? Karena mesti ada perubahan. Ya, mesti lebih dewasa lagi, bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana caranya mengatur emosi masing-masing supaya tidak ada konflik. Ya bagus, setiap kejadian itu pasti ada hikmah di balik semua itu ya. Jangan ada ketakutan, jangan ada ya. Kita harus bisa mana ya Roko? Harus bisa mengatasi ketakutan itu. Ketakutan yang ada di dalam diri kita karena kita terlalu khawatir. Misalnya sih pasangan kalian itu lagi jalan sama siapa gitu, disangkanya tuh sama siapa gitu ya. Terus kalian misalnya lagi jalan sama teman kalian, pacar kalian bilangnya kamu sama siapa kayak gitu. Sebetulnya tuh karena kalian tuh lelah, perlu masing-masing dulu gitu, perlu membahagiakan diri masing-masing dulu biar kalian nggak terlalu terbawa sama isu-isu yang nggak baik kayak gitu. Oke, rezekinya sih bagus ya, karena ada peningkatan di sini tentang seseorang ataupun siapapun yang nanti bekerja sama, tuh kan? Ada orang yang pasti percaya banget sama kalian nih, kayaknya atasan kalian tuh, bos kalian di sini, yang pengen kalian lebih rajin lagi kerjanya katanya ya. Lebih rajin lagi kerjanya, lebih gimana ya, lebih memanfaatkan waktu yang ada, jangan sampai membuang waktu sia-sia ya, biar nanti urusan cintanya juga kembali normal. Karena apa, di sini kalian mungkin dituntut oleh alam semesta untuk fokus dengan pekerjaan, karena banyak di sini yang membutuhkan perhatian kalian gitu ya, gitu, kayak customernya kalian, kayak orang-orang di sini yang bekerja sama dengan kalian membutuhkan satu kepastian sikap dan performance yang kalian dibutuhkan banget di sini. Oke, mungkin gitu aja untuk readingan zodiak Virgo ya. Semoga resonate. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ini menjadi tolak ukur untuk kalian mengenali satu sisi yang negatif dan positif agar menjadi satu kekuatan dalam mencapai satu pencapaian yang kalian inginkan gitu. Jangan sampai nanti di sini ada masalah yang tidak penting mengganggu satu tujuan yang akan dicapai. Oke, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan ya. Mudah-mudahan Tuhan semesta alam memberikan jalan untuk kalian bisa bersama dalam suka dan duka dan selalu ada ya setiap saat, kembali lagi menjadi hubungan yang baik ya, bisa sampai ke jenjang yang selanjutnya. Oke, makasih Virgo dan nonton videonya. Salam sehat selalu, dadah.